Rijik, Rijik. Kamu jadi manusia nggak kapok-kapoknya. Kamu selalu bikin gaduh. Ini lagi, kamu ngata-ngatain katanya jenderal monyet, kiai monyet, organisasi monyet. Hai Rijik, ingat, kamu itu anak keturunan warga imigran dari Yaman. Jangan bikin gaduh di Republik ini, Rijik. Ingat, jangan kau pikir pribumi takut dengan kamu. Nggak takut. Kesabaran ada batasnya. Hai Rijik, saatnya pribumi bangkit. Kami lawan kau, Rijik. Para habib-habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Saya yang meneliti itu, bahwa Habibku ada Habib Rijik Sihab, Habib Bahar Smith, Habib Topik Segaf, Habib Lutfi Yahya. Itu semua namanya keluarga Baklawi. Keluarga siapa? Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Siapapun dia, mau habibnya, mau sadahnya, asyrafnya sebagai keturunan Nabi, mau cucu walinya, mau cucu kiainya, kalau hanya bisa modal membanggakan nasab saja tanpa beramal soleh, tanpa berakhlak mulia, jahiliyah, saudara. Makanya kalau kita lihat ulama-ulama dulu, Masya Allah, Imam Al-Haddad menceritakan dalam kitabnya Tathbitul Fuad, itu kata Imam Al-Haddad, ada sekelompok orang lagi duduk, anak-anak muda. Ini anak-anak muda lagi bangga-banggakan nasabnya. Ini datuk saya, ini kakek saya, ini loh njit saya. Lagi bangga-banggakan nasabnya, lagi sombong dengan nasab. Akhirnya kata ulama apa? Da' kama jaddak wa illa anta surah wa sirah wa la syai' fil magsurah. Kata ulama, kamu jadilah seperti kakekmu. Jangan hanya bisa membangga-banggakan saja. Kalau kamu hanya bisa membangga-banggakan saja, sirah wa surah wa la syai' fil magsurah, tong kosong nyaring bunyi. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tak bisa, saudara. Al-Imam Muhammad Al-Baqir pernah mengatakan kepada putranya Sayyidina Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhum, kata Muhammad Al-Baqir, ya waladi, al-jahlu qabih bi wabak agbah. Kata Imam Muhammad Al-Baqir, hei anakku, kebodohan itu jelek. Apa bahasa Maduranya kebodohan? Hah? Butuh, engki. Jelek apa jelek bahasa Maduranya? Jubah, butuh, jubah. Betul ya? Ya waladi al-jahlu qabih. Hei anakku, butuh jubah. Betul atau tidak? Bodoh itu jelek. Saking jeleknya bodoh, Pak Bu, saking jeleknya bodoh, orang butuh marah kalau dibilang butuh. Betul atau tidak? Saking jeleknya bodoh itu, saudara. Orang bodoh nggak terima dibilang bodoh. Tapi saking baiknya ilmu, orang butuh senang kalau dibilang alim, saudara. Betul atau tidak? Engki. Ya waladi al-jahlu qabih. Hei anakku, yang ngomong cucu Nabi ini, hei anakku, bodoh itu jelek. Tapi kalau yang bodoh aku dan kamu yang punya garis keturunan mulia, itu jauh lebih jelek lagi, jauh lebih buruk lagi. Kenapa? Karena kalau orang punya garis keturunan mulia tapi dia bodoh, sedangkan kakek-kakeknya orang alim, maka dia jadi aib dalam mata rantai keluarganya, saudara. Jelek. Makanya ulama-ulama dulu yang punya garis keturunan mulia, saya sudah sampaikan beberapa tempat di Madura, karena ini harus disampaikan, ini bahaya, saudara. Kata ulama-ulama dulu apa?
lasna wa in kunna dhu hasabin yawman 'alal ansabi nattakilu nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mithla ma fa'alu. Ulama-ulama dulu yang punya garis keturunan mulia, banyak di antara mereka yang punya garis keturunan mulia tapi jadi ulama besar. Apa kata mereka? Lasna wa in kunna dhu hasabin, kami walaupun punya garis keturunan mulia, nasab mulia, yauman 'alal ansabi nattakilu, enggak pernah sekalipun kami bersandar kepada nasab. Mengutuk keras statement Rizik yang mengatakan monyet-monyet kepada warga pribumi dan para jenderal serta menabuh genderang perang melawan pribumi. Kami masyarakat tidak takut dan siap melayani tantangan Rizik kapanpun dan dimanapun tempatnya. Kami menolak kehadiran Habib. Kami masyarakat memohon kepada penegak aparat hukum untuk menindak tegas pernyataan Rizik yang berpotensi memecah belah dan mengadu domba sesama anak pribumi. Demikian pernyataan kami untuk merespon mulut kotor Rizik Syihab. Ada gerombolan monyet yang terus-menerus menghina dan memfitnah habaib dari kalangan Ba'alawi, seperti menghina Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, menghina Habib Ali Al-Habsyi, pendiri Indonesia Islamic Center Kuitang. Bahkan saudara, bahkan mereka menghina para imam habaib seperti Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir dan Imam Ubaidillah, juga Imam Al-Haddad dan lain-lain. Gerombolan monyet tersebut secara terang-terangan menjadi begal nasab yang mengobok-ngobok nasab Ba'alwi yang suci. Gerombolan monyet tersebut semakin nekat mengancam, sweeping dan bantai serta usir habaib maupun Ba'alwi, mempersekusi acara habaib, mengusir habaib, menyerang dan merusak makam-makam habaib. Bahkan kini bukan hanya habaib tapi semua keturunan Arab di Indonesia diserang. Kurang ajar. Selama ini mereka caci maki habaib, mereka fitnah Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, mereka hina Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi, pendiri Islamic Center Indonesia Kuitang. Saudara, sampai kapan akan kita biarkan? Dan ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri, tapi Kapolri tidak memproses. Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet. Saudara, ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini. Saudara, saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, saudara. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Soalnya contohnya Kang Deddy, Gubernur Jawa Barat ya. Kita lihat teman-teman, mereka tuduh Kang Deddy di mimbar-mimbar, mereka teriak Deddy itu adalah pelaku kesyirikan. Si Deddy itu bikin patung di Purwokerto ya, Purwakarta. Mereka menuduh. Saya tidak pernah melihat Pak Deddy membuat patung terus suruh masyarakat sembah itu patung. Saya nggak pernah lihat itu. Cuma yang jadi masalah, Ba'alawi bikin kuburan nenek moyangnya untuk didatangkan Muhyiddin untuk saya. Tuduh Pak Deddy memang bikin syirik, mereka sendiri bikin syirik, gitu loh. Bukan hanya sampai di situ, orang Indonesia pun didatangkan dari Indonesia untuk sembah mereka punya leluhur yang ada di Tarim. Kamu menyuruh Pak Deddy bikin syirik? Pak Deddy hanya membuat saja di kota itu untuk sebagai simbol. Kalau mereka bikin untuk suruh sembah, gitu loh. Kalau Pak Deddy bikin itu patung terus disuruh masyarakat Purwakarta untuk sembah, itu baru salah, gitu loh. Itu yang nggak masuk akal dari saya. Makanya mudah-mudahan Pak Gubernur di Purwakarta, Jawa Barat, Pak Kang Deddy, tutup jalan mereka, jangan masuk di Jawa Barat, gitu loh. Dulu siapa sih lidahnya yang paling tajam menghina-hina kiai-kiai NU? Mereka. Ya banyak. Rizik Syihab menghina Kiai Abdurrahman Wahid radhiyallahu anhu. Buta mata, buta hati.
Setiap apa saja keputusan PBNU selalu dikomentari, selalu di framing negatif untuk menjauhkan umat Islam dari PBNU. Kiai Isamuddin ini salah satu korban yang dianggap mereka sudah murtad. Kiai Said Agil Siraj beberapa tempat mau ceramah ditolak oleh mereka. Gus Nurdin lagi ceramah diturunin masa lalu itu oleh mereka. Bahkan ada kabin di bawah itu berpesan pada jamaahnya, jangan masukkan anak-anak, ibu-ibu dan bapak-bapak ke Ansor Banten. Jangan, Islam Nusantara, Nusantara. Itu mereka dulu, sekarang mau nggak diundang aja. Kemarin datang ke PBNU itu. Kemarin LDNU bikin acara ngundang Roma Irama. Habib itu ada yang datang sengaja, nggak diundang juga. Untuk apa? Supaya nempel bernaung di gedung PBNU. Framing kebetulan ada Mukibin di PBNU-nya. Maka satu Habib bodoh, ya kan, lebih mulia daripada jutaan ekor babi. Nah itu cocok. Tapi kalau ulama, kiai yang alim, yang allama, dengan Habib yang mabuk, dengan Habib yang zina, dengan Habib yang maksiat, tidak bisa dibandingkan. Sama dengan kau bandingkan itu air comberan dilokalisasi dengan sumur Zam-Zam. Itu tidak layak dibandingkan, tidak layak. Apalagi disetarakan. Karena ulama itu tidak bercerita tentang nasab, tidak bercerita tentang ras, tapi bercerita tentang ilmu, tentang adab, tentang keistiqomahan, tentang apakah dia melaksanakan apa yang dia tahu, apa yang dia pelajari, gitu. Tentang kejujuran. Kalaupun Habib misalnya bangsat, apa yang mau dipelajari dari mereka? Oh itu bukan untuk dipelajari, harus dimuliakan aja. Untuk apa kita memuliakan sesuatu yang tidak mulia? Satu, lagu Roma Irama sebujur bangkai lebih utama dari ceramah para habaib 70 habaib. Satu lagu sebujur bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Pak Quraisy aja disebut sesat, setingkat Pak Mahfud MD saja disebut sesat. Kemudian setingkat dulu Cak Nur, pemikir besar Hasanah Islam Indonesia, itu juga disebut kafir kan, gitu loh. Saya Gus Dur sama kan, sesat. Ya kebetulan saya ini adalah para pengagum mereka gitu loh. Pengagum Cak Nur, pengagum Gus Dur, pengagum Cak Nun, Gus Mus gitu loh. Satu oknum Habib saja, di mana itu notabene mantan suami saya, sudah memakan korban hampir 2 lusin perempuan. Dan itu masih banyak lagi DM-DM lain, oknum Habib yang lain gitu. Jadi menurut saya ini fenomena yang luar biasa ya. Kayaknya kalau saya diem, saya akan ditanya Allah di akhirat nanti. Kamu sudah dikasih Allah bukti, kamu sudah dikasih Allah jalan, petunjuk, kenapa kamu diem? Saya yakin saya di akhirat akan ditanya sama Allah. Oleh karena itu kenapa saya memberanikan diri untuk membuka ini di publik. Dan kalau menurut saya laki-laki seperti ini jauh lebih berbahaya daripada preman. Ada loh yang ngatain Gus Dur bukan kiai juga ada. Banyak. Bahkan ada loh yang ngatain Gus Dur itu buta mata, buta hatinya. Siapa? Rizik Syihab yang sampai sekarang belum minta maaf. Itulah diantaranya saya mangkelnya dengan Habib karena itu. Kalaulah memang perkataan pernyataan Habib Rizik terkait Allah yarham Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan kalimat Gus Dur buta mata, Gus Dur buta hati, itu kekeliruan, kesalahan atau sabkulis kan panjenengan masih hidup. Habib Rizik apa sih gengsi sampai minta maaf lah. Intinya itu Pak Baib itu kepingin di atas kiai ya. Oh gini, Gus Dur nggak mau. Baik Kiai, kalau memang itu betul keinginan Habib di atas kita, saya sarankan para Habib hidupnya di awang-awang. Di awang-awang. Iya, jangan bikin bangunan di bumi Indonesia, di awang-awang aja. Yang dinilai Allah bukan kamu itu jalur keturunan siapa, dan jangan pernah membangga-banggakan. Lu sing hebat lah mbahmu, lah dirimu. Apa artinya kakek kita, buyut kita, canggah kita hebat, tapi kalau kita preketek, ya mending mbah-mbah buyut-buyut kita itu rapate apik tapi kita bisa menjadi orang yang hebat, itu jauh lebih keren. Lagian kita terlahir dari jalur nasab siapa kita nggak bisa milih kok, betul? Makanya nasab nggak dinilai sama Allah. Mau keturunan siapa? Keturunan Nabi Kanan anaknya Nabi Nuh neraka. Panjenengan juga tidak akan mendapati satu ayat pun dalam Al-Quran yang memuji Rasulullah dari segi nasabnya, garis keturunannya, nggak ada. Maka itu saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Tolong Pak, hasilkan pemerintahan Bapak
Nggak salah minta logik, mintalah sama Umar Mahdhar. Ya Umar Mahdhar, hancurnya. Untuk memproses semua pelanggar hukum pada Nggak perlu kau ahli jik. Sebelum kau koar-koar, Presiden sudah tahu tugas-tugasnya apa yang mau dilakukan. Kau sebagai apa? Nimbrung-nimbrung. 10 dekade terakhir ini setuju Nyari makan saudara. Begini amat bapak-bapak ini nyari makan saudara. Ya, biar bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga saudara. Harus bentak-bentak ngomongnya saudara. Produknya produk menjilat ini. Bahar roasting Prabowo, biar kesannya mereka nggak takut gitu. Rijik, jilat. Urusannya jilat pantat Pak Prabowo dia. Kalau si Bahar, jurusannya serang. Nah gitu, nyari aman saudara. Orang-orang mereka sudah ada di dalam, yang berbaur dengan Pak Prabowo. Mereka kan penjilat, terkenal sebagai penjilat si Bani Rungkat ini. Kalau nggak sanggup mereka lawan, mereka jilat. Karena mereka tahu Pak Prabowo basicnya adalah militer, seorang jenderal berpengaruh, ya kan? Jadi ketika saya mengatakan begini, si Bahar muncul kemarin, sok-sokan, sok jago gitu. Tapi nggak bisa vulgar, ada remnya. Nggak berani lagi remblong seperti dulu. Coba lihat, kalau dulu, udah, kalau Prabowo menang, kita akan pimpin perang. Mana ada, si Cebol Rijik mau pimpin perang. Jadi gimana ini? Katanya Pak Prabowo nggak sah karena pemilunya curang. Kemudian katanya Pak Prabowo pelanggar hukum. Kalau Pak Prabowo pengkhianat, kalian pejuangnya. Tai, jawab. Prakibin, Rijik, Bahar. Terus yang jadi pahlawannya kalian. Pernah perang di mana? Perang Ambon itu kan cuma cerita. Orang yang berperang, dia yang heboh. Dia ngutip sumbangan. Ngutip sumbangan. Dapat full sorban. Yang dikirim cuman dikit aja. Yang lainnya bangun rumah untuk anak. Tentunya sering begitu cara mereka nyari makan. Dulu zaman Pak Harto, saudara, korupsi ada banyak, tapi korupsinya di kolong meja. Nah, korupsinya di mana? Kolong meja. Masuk zaman reformasi, saudara, korupsinya naik di atas meja. Paham? Di zaman Jokowi, meja-mejanya dikorupsi. Kacau tidak? Mudah-mudahan cepat dipenjara sama Prabowo, amin. Saya udah kirim pesan sama Pak Prabowo jangan pakai dilindungin lah. Udah jeblosin aja ke penjara, biar dia busuk di penjara, amin. Kalau Bapak Presiden Prabowo jebloskan Jokowi ke penjara, setuju gak? Bukan dia aja, Fufu Fafa juga jeblosin. Amin. Lu amin takut loh. Amin. Nah, tunggu tanggal mainnya. Saya yakin Bapak Presiden Prabowo akan berani. Dia jenderal kok, betul? Cuman tunggu tanggal mainnya, tunggu. Setinggi apapun engkau menuntut ilmu tidak akan pernah mencapai tetel Habib. Makanya bagaimanapun alimnya seseorang tidak akan pernah mampu mengalahkan kemuliaan seorang Habib meskipun dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama. Para kiai kampung, jangan lagi terjadi ada orang yang berani bicara bahwa satu kaki seorang Habib lebih mulia daripada kepalanya seorang ulama yang alim. Jangan sampai ada lagi yang berani bicara seorang Habib yang ahli maksiat, ahli yang tukang doraka, tukang dosa dikatakan lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Dan ini ada jelas penistaan, penghinaan yang tidak bisa kami biarkan terhadap leluhur, orang tua kami, guru-guru kami, para kiai kami, khususnya yang ada di golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Harus dihentikan ini pembahasan nasab. Yang harus dihentikan adalah pengakuan Ba'alawi sebagai turunan Nabi yang tidak terverifikasi, yang harus dihentikan. Karena secara kajian nasab dia terputus, secara kajian DNA dia bukan bangsa Arab Acan, dia bukan keturunan Bani Quraisy, dia bukan keturunan Bani Hashim, dia bukan keturunan Ba'alawi, dia bukan keturunan Nabi Muhammad. Ini yang harus dihentikan, pengakuan sepihak sebagai keturunan daripada Nabi besar Muhammad SAW. Dan ini saya kira sudah waktunya PBNU atau MUI untuk mengeluarkan
sebuah maklumat bahwa memang Ba'alawi ini bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa dari habaib yang sampai mengatakan bahwa kalau kiai itu misalkan melakukan maksiat, kiainya luntur. Tapi kalau kami habib mau melakukan apapun, darah secara genetiknya sudah nyambung bersama kami, jadi kami tidak bisa bisa jadi mantan habib. Kiai Imad bikin tesis pun sebenarnya adalah reaksi atas kecongkakan dari orang-orang habaib itu. Siapapun yang mengaku keturunan Nabi wajib diverifikasi, dan siapapun yang mengaku keturunan Nabi dan terbukti bukan keturunan Nabi wajib kita batalkan. Terus adakah pidananya terhadap pengakuan Ba'alawi tersebut? Bahwasanya siapapun yang mengaku sebagai anak keturunan Nabi dan tidak terbukti termasuk dalam penodaan agama. Setelah ada munas alim ulama dan sudah ada keputusan bersama, maka dengan bekal hasil keputusan itu kita bisa melakukan pemidanaan. Siapapun ke depan yang mengaku cucu Nabi bisa dipidanakan dengan pasal penodaan agama. Hai, Bahar Semit. Saya Mbak Gimbal, sang putra alam. Saya Mbak Gimbal menantang kamu duel. Kamu boleh menggunakan golok bermata duamu yang kamu bangga-banggakan. Ya, saya cukup menggunakan golok ini. Kita duel 1 lawan 1. Kita bangsa Indonesia tidak boleh diam melihat fenomena ini. Kenapa? Ada indikasi mereka mau menjajah Indonesia. Indikasinya jelas sekali. Ada yang bagian memalsukan kuburan. Di mana-mana dibikin kuburan-kuburan palsu. Alhamdulillah, menurut keterangan beliau juga sudah banyak yang dibongkar. Yang kedua, berita-berita khurafat, dongeng-dongeng khurafat. Untuk apa? Ini yang namanya Ba'alawi leluhurnya luar biasa, bisa hijrah Mi'raj 70 kali, bisa memadamkan api neraka yang nggak pakai akal. Itu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Mereka pun menjadi takluk, tunduk, siap diperintah apapun. Tujuannya itu. Dan yang lainnya, ada yang membuat provokasi-provokasi. Saya bersama rakyat, kita dengan rakyat. Jangan coba-coba ganggu rakyat, seakan-akan berpihak kepada rakyat. Dia mengadu domba kita pribumi, sementara mereka akan memetik hasilnya. Saya sebagai putra Indonesia was-was, ngeri, dan waspada. Ini ternyata doktrin-doktrin ini tidak sembarangan. Klaim-klaim mereka sebagai keturunan Nabi ternyata ada tujuan-tujuan untuk menguasai Indonesia. Perlu ana luruskan, dan Robito juga harus tahu. Robito berpegang teguh kepada Thariqah Ba'alawi. Silahkan buka kitab Manhajus Sawi. Itu Manhajus Sawi, kitab Thariqah Ba'alawi. Di situ kan Syabil Hasan As-Sindi ketika beliau ditanya, Arifun jahilun afdal min sab'ina alim, atau satu syarif yang bodoh itu lebih utama daripada 70 orang yang alim. Itu yang berkata Syabil Hasan As-Sindi. Tuh. Jadi harus tahu, jangan terpikir itu omongan anak, bukan. Syabil Hasan As-Sindi, silakan buka kitab. Lama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. UAS ketika percaya bahwa Habib itu cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana UAS? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hei Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. UAS jadi mukibin silahkan saja, tapi jangan bodohi jamaahnya. Kenapa Ustaz Abdul Somad tidak mengikuti Al-Quran? Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Tapi Ustaz Abdul Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti
bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil. Yang jelas adalah apa yang dikatakan oleh UAS, bahwa tidak percaya kepada nasab habaib itu sama dengan tidak percaya pada Islam, itu tidak ilmiah, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, dan membawa jamaahnya kepada taklid buta yang dilarang oleh agama Islam. Pak Habib Bahar yang sangat kontroversial itu kakinya diciumin oleh santri-santri yang ngantri jalan bebek. Sakit hati ketika melihat ada orang keturunan Yaman kemudian disujudi, diciumi kakinya oleh orang-orang pribumi pesek. Bayangkan kemudian ada ulama-ulama Nusantara yang harus cium tangan, cium kaki terhadap Habib-Habib yang berjejer duduk di sofa dengan begitu megahnya. Mereka marah, mereka sakit hati karena apa? Karena ada orang sujud di depan orang lain atas nama keturunan Nabi. Ada Habib yang mengatakan bangsa ini bisa menjadi bangsa yang kuat, yang teguh, tidak kena bencana dan sebagainya karena mencintai para habaib. Para habaib, kan beliau Habib, Pak Novel Al-Idrus. Kemudian dikatakan, siapa yang berani mengkritik, mengkoreksi Habib, maka dia seperti iblis. Orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi tiba-tiba mengatakan kalau ada orang yang mengkoreksi habaib, maka mereka itu adalah iblis atau serupa dengan iblis. Pak Novel Al-Idrus, sorbannya kiai-kiai itu derajatnya ada di bawah kaki dari Habib. Bahkan ketika Habib itu penzina, tukang narkoba, tukang mabok, Habib terbodoh itu 70 kali lipat lebih mulia daripada kiai-kiai. Satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Itu kan ngomong nggak bener itu. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa ini yang bukan Habib di bawah mereka. Ini orang yang mengaku keturunannya ini mulutnya kotor banget. Padahal ngakunya keturunannya Nabi Muhammad. Yang mengaku keturunannya mulutnya kotor, caci maki sana sini. Habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Kenapa kaki Habib yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai. Kan gitu, itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia dengan membuat kasta-kasta di dalam keberagaman. Yang satu lebih mulia, yang satu berhak masuk surga, yang satu masuk neraka, itu tidak boleh. Saya ini tidak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya, melakukan diskriminasi, dan orang yang didiskriminasi tidak terima itu bisa mengadukan ke pengadilan. Bisa. Itu pelanggaran, itu tindakan melanggar hukum. Menganggap satu ras, satu suku lebih rendah dari kelompok lain. Habib gila kok, kalau turun Nabi gila sekalipun tidak apa-apa itu masuk surga, kan gitu. Kalau kayak Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau tidak ada Habib, kamu nyembah batu kan? Masa iya begitu? Bahwa berdasarkan sejarah nasab, berdasarkan tes DNA, berdasarkan ilmu filologi, bahwa kaum Balawi saudara kita tidak terbukti sebagai keturunan Nabi SAW. Namun dengan demikian, mari kita tetap rakat ukhuwah Islamiyah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Amin. Saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya. Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi
Yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim-klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh. Lalu diklaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya. Mengklaim-klaim begitu, dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong, Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya, nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini, padahal tidak jelas siapanya. Kalau Habib itu lebih tinggi dari kiai, dan itu semua ada, Mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu, itu bukan hanya katanya-katanya, karena ketika Rhoma Irama berbicara itu, lalu ada seorang Habib muda dengan Rhoma Irama, kamu bohong, tunjukkan Habibnya siapa yang katakan gitu. Sudah, itu bukan Rhoma Irama yang membuktikan. Netizen ini Habib ini tanggal sekian bilang ini dengar. Ini Habib ini sampai 7. Seorang anak Habib yang artinya adalah keturunan Nabi Muhammad, walau bermabuk-mabukan, berzina, mencuri, berjudi, tetap akan jadi ahli surga, akan masuk surga. Apakah seorang Habib itu punya posisi istimewa dalam umat Islam? Apakah Habib sedemikian istimewa sehingga dia bebas dari kesalahan dan dosa? Itu adalah substansi yang sering dibicarakan dalam pembicaraan soal Islam. Misalnya ada Habib yang menyatakan, ada darah Nabi di tubuhku. Jika kau menyakitiku, kau juga menyakiti Rasul. Percaya? Percaya? Kalau dalam mimpi saya percaya. Kalau dalam mimpi. Lah ini nggak mimpi. Ini disaksikan. Fakot balaha fi malain yakrubu mintisina alfi rajulin. Lalu Imam Ahmad Ar-Rifai mencium tangannya Kanjeng Nabi, disaksikan hampir 90.000 orang laki-laki. Ya, 90.000 orang melihat semua menjadi saksinya, dan bahkan termasuk diantaranya adalah ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ayo, tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak pernah mengutip peristiwa ini di dalam kitab-kitab karyanya. Aneh apa enggak? Ya aneh bin ajaib. Aneh. Lah, 90.000 orang melihat langsung tangannya Rasulullah yang mulia dicium oleh Syekh atau Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Wa kana fil masjidi ma'al hujjat Syekh Abdul Qadir Al-Kailani. Al-Kailani itu Al-Jailani sama. Nah, Al-Kailani itu bahasa Persia, nah Al-Jailani itu bahasa semi Arabik ya. Semi Arabik. Nah, Al-Kailani Al-Jailani. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Syekh Ahmad Ar-Rifai itu muasir, hidup sezaman. Hidup sezaman. Ada yang mengatakan ada 4 orang wali kutub, timur, barat, selatan, utara. Di antaranya yang kedua ini adalah wali kutub juga. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nomor 1, nomor 2 Syekh Ahmad Ar-Rifai. Nah, ini dicantumkan dalam setiap kitab-kitab yang ada di kalangan internal Ba'alawi dan bahkan kitab-kitab sufi lainnya, eksternal Ba'alawi. Apakah kita wajib percaya? Di sini disebutkan yang tidak percaya itu malah justru akan kualat. Ayo, be. Karena apa? Ini diriwayatkan oleh banyak ulama. Wahadil karomah istaharat bainan nas. Ini loh yang menyebabkan umat Islam orang maju-maju yang ini gitu. Gak maju-maju umat Islam. Gak Pak Alwi, saudara, sabitun bisyuhra wal istifaqah. Dalam ilmu fikih tentang nasab, bahwa nasab yang sudah jauh, saudara, itu ditetapkan lewat syuhrah wal istifaqah. Jadi kalau kabar sudah populer dan mutawatir di tengah umat, cukup nasabnya sudah sah, saudara.
Itu sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua ahli fikih di kalangan Ahlus Sunnah, mau itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, saudara Hambali, sepakat. Bahkan sampai Wahabi, Syiah, Ibadi, Khawarij, semua sepakat. Salah satu yang disepakati semua madhab, saudara, baik Ahlus Sunnah maupun bukan Ahlus Sunnah, bahwa nasab yang jauh cukup ditetapkan dengan, saudara, popularitas, dengan kabar yang sudah menyebar kemana-mana, bahasa fikihnya bisyuhrati wal istifadah, cukup. Kira-kira jelas tidak? Semua ulama, saudara, ulama-ulama sekelas Imam Sakhawi, Imam Ibn Hajar, saudara, Al-Haythami dan lain sebagainya, semua sepakat. Dulu anak pesantren kalau baca kitab di pesantren dengar nama Ibn Hajar Haythami udah gemeter, saudara. Bukan sembarang nama itu, saudara, ulama besar. Tahu-tahu sekarang ada imam enggak jelas, saudara, mengatakan walaupun ulama sedunia sudah mengakui, saya tetap tidak mengakui. Itu namanya angkuh, sombong, keras kepala. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Kita berdebat pakai ilmu, bukan pakai pokok. Bukan pakai keras kepala, bukan. Kalau kau punya dalil kuat, kami terima. Kalau dalil kami yang kuat, kau tidak boleh tolak. Itu namanya etika dialog, etika hiwar, etika diskusi. Kira-kira jelas tidak? Nah, makanya kemarin Syekh Ali Jum'ah di Masjid Jami Al-Azhar, saudara, di Kairo, ditanya sama pelajar Indonesia. Ini pengajian umum, saudara. Orang Mesir kumpul semua, dari berbagai negara juga kumpul, saudara. Ditanya, ya Syekh, bagaimana itu nasab Ba'ali yang ada di Indonesia tuh, katanya dari Yaman. Bagaimana itu nasab mereka? Singkat dijawab, inna nasab Ba'alwi, kata Syekh Ali Jum'ah, sabitun bil ijma'. Artinya bahwa nasab Ba'alwi sudah ditetapkan lewat ijma, sehingga tidak boleh diingkari oleh siapapun. Masya Allah, ini kelebihan nasab Ba'alwi. Bukan hanya sabit ditetapkan bisyuhrah wal istifadah, bahkan diijmakan oleh ulama, saudara. Jadi artinya kalau ada yang coba-coba nentang, berarti mereka nentang ijma ulama. Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang teguh kepada 4 sumber hukum. Sepakat, 1 Al-Quran, 2 As-Sunnah, 3 Al-Ijma, 4 Al-Qiyas. Al-Ijma wajib dijadikan sebagai sumber penetapan hukum, saudara. Kira-kira jelas gak, Bu? Nah, jadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh imat ini, saudara, nggak perlu repot-repot untuk kita mengkanternya, saudara. Kalau dia sudah katakan walaupun ulama sedunia sepakat mengatakan nyambung, saya tetap nggak nyambung, artinya dia udah nggak mau terima pendapat para ulama. Siapa dia? Mau dibandingkan dengan ulama-ulama dunia? Siapa dia? Sudah sampai di mana ilmunya? Nantangin. Kalau nasab Ba'alwi itu benar, saya siap mendebat 3 hari 3 malam. Saya punya anak menantu, Bu, Habib Hanif Al-Attas, lapor, Abah, ini bagaimana nih bahas imat nih? Kenapa? Kita bilang, ya dia nantang berdebat 3 hari 3 malam. Saya jawab tadi, Hanif, kalau iman dan kelompoknya geng nasab, begal nasab, menyerang, mencaci maki kita, nggak usah dijawab. Tapi kalau dia bikin risalah, makalah, tulisan, dia bawa dalil-dalil buat ngebohongin umat, wajib dijawab. Bikin lagi risalah. Jadi kalau dia bikin risalah, kita bikin risalah. Dan kalau dia nantang debat, layani, berangkat, hadapi dia. Loh, saya tahu kok kualitas saya punya menantu, saudara. Saya tahu kemampuan ilmunya, saya tahu pengetahuan nasabnya, saya tahu kemampuan debatnya, saudara. Saya punya mantu 7, saudara. Semuanya paham agama,
punya mantu 7, saya tahu keahlian masing-masing. Mana yang bisa berdebat, mana yang nggak bisa berdebat, mana yang bisa ngajar, mana yang bisa tablet, saudara. Nggak, saya nggak tugaskan mantu yang lain, cukup Habib Hanif saja. Berangkat, hadapi mereka. Berangkat Habib Hanif, saudara, ke Kesultanan Banten. Mau dialog, debat 3 hari 3 malam. Sampai di sana, Imad kabur. Al-Kaburi, nasabnya namanya Al-Kaburi. Bu, kabur. Kacau, saudara. Ya sudah, dia kabur, saudara. Tanggung lagi berdebat, saudara. Kemarin digelar debat, difasilitasi oleh Rabithah Alawiyah. Mau berapa hari? 3 hari, 6 hari, 7 hari, ayo. Kenapa difasilitasi oleh Rabithah Alawiyah? Dia kan peneliti katanya. Kalau yang namanya peneliti, meneliti nasab Ba'alwi, nasab Ba'alwi itu lembaganya Rabithah Alawiyah. Kalau meneliti, ya datang dong. Anda meneliti kambing, tapi kambingnya nggak pernah Anda lihat, bisa meneliti? Nggak bisa dong. Meneliti kambing, ambil kambingnya lihat. Dulu saya bangun front pembela Islam, saudara. Banyak orang luar negeri pengen tahu apa itu FPI. Datang ke Petamburan, dari Eropa, dari Amerika, dari Korea, dari Jepang, dari Australia, datang. Apa itu FPI? Siapa mendirikan FPI? Kapan didirikan? Untuk apa? Apa visinya? Apa misinya? Kenapa FPI begini? Kenapa FPI begitu? Itu namanya peneliti. Ini neliti tapi nggak pernah datang ke Rabithah. Iya, apa yang lu teliti, pantat kebo. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Diundang kemarin, saudara, ayo suruh bawa sama teman-teman yang gengnya. Berapa orang? 10 orang, 20 orang. Dia berkelit, dia bilang apa? Udahlah, jangan di Rabithah Alawiyah, di UIN Wali Songo saja. Dijawab, saudara. Kalau tim kita baik, kita siap datang ke UIN Wali Songo. Tapi datang dulu ke Rabithah. Kemarin kita di Rabithah, nanti kita di UIN Wali Songo. Kita datang. Akhirnya apa yang terjadi? Enggak datang kemarin.